Saya akan kasih tema kecil, tema subtema hari ini, Gospel Attitude. Bahasa Inggris. Gospel Attitude. Bahasa, saya kasih tema lebih kecil lagi, bahasa misional orang percaya. Kenapa? Karena perenungannya adalah, apa sih attitude bagi kita nih apa sih? Apakah sesuatu yang, orang Kristen mah harus baik, itu mah semua juga baik. Gak usah harus Kristen diajarin dari rumah gitu. Jadi orang tuh yang sopan, hormat orang tua, rajin, jangan malas. Ya. Apakah attitude untuk kita sebatas itu atau tujuan attitude itu apa sih? Apa tujuan sebuah attitude yang benar untuk kita ya? Bukan attitude yang baik atau bagus gitu, tapi Alkitab selalu pakai kata benar. Menarik gitu. Nah, untuk memberi konteks supaya ini bukan sebuah motivational speaking, ini harus kita kasih konteks. Attitude, bahasa Inggris, ini saya kasih, bukan karena saya mau bahasa Inggris ya, karena bahasa attitude itu kan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sikap, jadi yang di atas itu pakai kamusnya orang bule, yang di bawah KBBI. Kamus yang saya paling kuasai itu. Attitude itu a settled way of thinking or feeling about someone. Cara berpikir atau cara bagaimana dia merasa tentang seseorang atau sesuatu. Typically one that is reflected in a person behavior. Jadi itu mempengaruhi sikapnya. Kelihatan dari sikapnya, apa yang dia percaya itu kelihatan. Ya. Kita bisa ngajarin orang jangan pelit, tapi sikap kita lah yang bisa ngelihat seberapa dalam sih yang kita percaya. Sikap itu adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan. Asiknya bahasa Indonesia ya, lebih keren dari yang di atasnya. Makasih. Mari kita baca sama-sama konteks kita yang pertama ini. Yuk, Filipi 2, sebenarnya konteksnya dari 1 sampai 30. Tapi karena waktu tentu kita potong-potong untuk apa yang kita mau kasih atensi gitu ya. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi pria, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam wanita. Yang sama-sama, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama. Dasar attitude orang percaya. Ya, dasar attitude, sikap. Bagaimana kita bersikap kalau kita padankan dengan gospel, dengan Injil, ini saudara. Poin pertama, menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Pertanyaannya berikutnya adalah gimana? Apa ya pikiran Kristus Yesus itu? Apa sih? Saya tulis itu, memperhatikan kepentingan orang lain. Artinya bukan diri sendiri. Itu Tuhan Yesus. Menyerahkan hak. Ngomongnya gampang nih. Yang kita mau seringkali menyerahkan kewajiban. Amin ya. Amin ya. Pak, saya harus bayar KPR nih. Tiba-tiba orang banknya bilang, ada potongan nih, 2 tahun kamu gak usah bayar lagi. Kewajibannya diserahkan, beres. Seneng dong, tapi kalau menyerahkan hak, jangan dulu. Hak untuk marah, itu susah. Ya. Saudara disakiti, merasa punya hak untuk marah, susah. Menyerahkan hak saudara.
kadang butuh latihan loh. Latihlah dari yang sederhana. Gak ada yang amin lagi. Latihlah dari yang sederhana. Konteks yang kedua. Mari baca itu. Filipi 2. Terusannya tadi ya. Ini kan sampai 30. Kita baca sama-sama cuma 2 ayat. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang. Waktu aku tidak hadir. 13 sama-sama. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun apa? Pekerjaan menurut kerelaan. Yang saya hitamin tuh. Taat kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar ketaatan kepada manusia. Artinya semua yang kita kerjakan bentuknya ketaatan sama Tuhan. Bukan, ya memang secara langsung akan menyentuh manusia di sekitar kita. Tapi dengar ya, buatlah itu untuk Tuhan. Haleluya. Kita baca lagi. Saya baca deh, panjang nanti saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Asik ini halus nih. 15, supaya kamu tidak beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Poin ketiga, menghidupi iman. Gaya hidup yang membangun dan hidup dalam kebenaran. Jadi kalau saudara di sini, saudara lihat, kita akan saling membangun. Ya. Sebab ada orang yang memang respon pertamanya tuh selalu nggak bangun. Ya. Orang datang, tau nggak? Gua tuh sekarang udah bisa naik sepeda 40 kilo. Temennya datang, baru segitu. Nggak bangun. Tetangga gua 42. Kan tetangga dia. Toh bukan dia. Tapi memang attitude-nya tuh nggak bangun gitu. Memang gitu. Ya. Jadi kalau ada orang datang, membangun dong responnya. Hidup dalam kebenaran, kita mau menghidupi itu. Ya. Saya akan tampilkan mungkin agak pecah gambarnya karena saya ambil dari bilangan research yang lembaga research di Indonesia yang meriset banyak gereja. 1 dari 3 orang muda Kristen di Indonesia itu yang benar-benar menjadikan para pemimpin pelayanan di gerejanya sebagai orang-orang yang diteladani. 2 dari 3 peduli amat katanya. Ya, kan sedih ya saudara ya. Hanya 12% anak muda memiliki sahabat dekat di lingkungan gereja. Bahkan mereka yang sahabat karibnya dari lingkungan gereja 3 kali lebih mungkin untuk memiliki kedalaman rohani yang tinggi. Kan harusnya persahabatan di tengah kita jadi pengaruh yang baik untuk anak-anak kita. Tapi yang menariknya mereka lebih memilih punya sahabat di luar dibanding di dalam. Kenapa? Karena kita tuh ya, orang yang disurvei ini. Saya berdoa kita enggak gitu ya, ini doakan saya ya. Orang yang disurvei enggak bisa mempresentasikan imannya di dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua enggak bisa presentasikan imannya sama anak-anak. Ya. Kita enggak bisa presentasikan iman kita sama teman-teman kerja. Sama aja, kalau udah marah sama aja. Kalau udah ngamuk, ngomongnya kotor sama aja. Wow. Saya bertobat nih. Saya pingin menghidupi hidup saya dengan sederhana gitu.
sederhana, dengan nilai-nilai kekristenan tuh dijalani aja gitu. Soal orang melihat enggak, kan kita buatnya untuk Tuhan. Jangan buat untuk orang, untuk Tuhan. Kalau buahnya orang bisa lihat, puji Tuhan. Enggak kan untuk dia. Haleluya. Tahun ini saya harapin kalau saudara berjemaat di sini. Saudara tergabung LCC, sederhana. Pak, saya nggak bisa tiap minggu, ada LCC 2 minggu sekali. Oke? Kita menghidupi kehidupan yang membangun dan hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Nah ini baru bisa kita lihat di LCC. Dan ini yang saya berdoa. Semua saudara memiliki ministry. Wah saya nggak bisa pelayanan singer Pak, saudara saya terbatas. Ya jangan singer. Dan dengar pelayanan tuh nggak harus di sini. Ya, saya muridin, saya ketemu orang Pak. Kemarin nolongin orang jatuh dari sepeda, saya kan anak sepeda banget. Ya, dia jatuh Pak, saya tolongin dia. Sekarang saya punya ngobrol sama dia nih. Itu maksudnya ministry. Setiap kita punya panggilan khusus gitu. Kalau saudara melimpah ruah waktunya dan saudara mau pelayanan di gereja, silahkan. Kenapa saudara? Karena attitude. Nah, ini visi kita kan? Menjadi murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah melalui setiap aspek kehidupannya. Dimanapun Tuhan tempatkan. Di mana aja. Pak, saya bukan Tuhan tempatkan. Tuhan tempatin. Tapi kok Tuhan tempatin. Udah jelas. Bahkan kalau saudara merasa kayaknya di tempat itu pun aku dibuang kayak. Kantor aku tuh waduh Pak, Sodom dan Gomora. 70% LGBT. Misalnya. Bercandaannya porno Pak. Kamu udah doain gak? Saya gak mau doain, saya doanya pindah kantor. Dengar ya saudara, Israel pernah kayak gitu. Dibuang. Di tengah pembuangan mereka bilang, nanti aku akan segera pulang kembali ke Yerusalem. Tiba-tiba Nabi Yesaya kirim surat. Yeremia kirim surat. Orang kira, wah surat Yeremia nih. Ya kayaknya kita akan pulang nih. Tahu gak Yeremia bilang apa? Kamu akan lama di sana. Rasain. Doakan di kota di mana aku buang. Gimana caranya? Kerjalah di ladang. Punyalah pasangan. Artinya gini, hidupi hari-harimu sekarang nih loh. Kerjakan hari-hari kita. Attitude-nya. Kenapa? Attitude itu bahasa misi untuk orang. Orang gak akan menolak attitude saudara kalau saudara lakukan dengan benar. Itu yang orang semua tuh ngerti. Gak usah pakai dijelasin. Waktu saudara rajin, orang suka. Saudara membangun, orang suka sama saudara. Memang kita itu pasti membawa sukacita untuk semua orang. Tapi dalam 2 kesempatan yang berbeda. Ada orang yang senang waktu kita datang. Tapi ada juga orang senang waktu kita pergi. Aduh, saya berdoa saudara yang pertama lah. Melalui attitude saudara, kita berbahasa tentang Kristus untuk banyak orang. Amin.